ini adalah minggu sukacita, dan Anda tahu satu hal yang paling sering merebut sukacita kita di dalam hidup kita itu adalah kekhawatiran. Oleh karena itu Paulus dengan sangat tegas mengatakan kepada jemaat-jemaat di Filipi, saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Kalau Anda baca kitab sucinya ya, atau Anda baca di Alkitab, itu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, belakang itu adalah tanda seru, artinya perintah. Sukacita itu bukan himbauan, tapi perintah. Kita diminta Tuhan untuk bersukacita. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita kadang manusia tahu masa depan itu tidak pasti, dan itu kurang lebih yang membuat hati kita khawatir. Tetapi kekhawatiran itu dibicarakan dengan Allah dalam doa. Ada doanya, formulanya sangat jelas ya. Ada nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan. Belakangnya ada dengan ucapan syukur. Jadi tidak hanya dalam doa dan permohonan, tapi ada ucapan syukur. Kita selalu cari cara, selalu cari peristiwa untuk kita bisa terus bersyukur sama Tuhan meskipun kita takut di depan ada apa. Misalnya, Tuhan, aku nggak tahu apakah semester depan anakku ini bisa bayar uang sekolah apa enggak. Aku mohon Tuhan supaya Engkau membukakan jalan, meratakan jalan, membukakan pintu supaya anakku bisa sekolah. Nah, itu baru doa dan permohonan. Ucapan syukurnya jangan lupa, Tuhan, tapi aku bersyukur karena sampai hari ini aku masih tetap Engkau pelihara. Misalnya, kami para imam di Kuskupan Agung Jakarta sejak frater tahun orientasi rohani ada satu latihan yang namanya peregrinasi. Kami jalan sejauh 100 km, kurang lebih, paling pendek jaraknya 100 km. Waktu itu saya jalan kaki berdua-dua dari Klender sampai Cibadak, 3 hari 2 malam. Di jalan kami gak dikasih bekal dari seminari, hanya baju secukupnya, alas kaki secukupnya. Di jalan kami minta-minta makan. 2 malam saya tidur di pom bensin, di musala pom bensin. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita kedatangan 2 frater adik kelas saya yang mengalami persis yang saya alami 9 tahun yang lalu. Hari ini mereka berjalan sejak hari Rabu. Mereka berjalan dari Klender ke Citra Raya, lalu dari Citra Raya ke Kranggan. Saya akan mengajak 2 adik saya ini untuk maju ke depan. Saya persilahkan Frater Dius dan Frater Bastian. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua. Bapak Ibu, mereka nggak bawa jubah karena pasti nggak dipersiapkan untuk misa ya. Bajunya seadanya dengan kulit terbakar, wajah yang lelah, ya mungkin sepatunya putus-putus ya. Saya persilakan frater-frater dalam mimbar yang di sebelah sana. Ada Frater Dius dan Frater Bastian. Mereka baru saja tiba di Kranggan pukul 1:10 siang tadi. Mereka berangkat dari Rabu dini hari jam 4 pagi, jalan kaki sepanjang jalan kepanasan kehujanan. Dan itu memang bagian dari latihan kami para calon imam untuk menyadari bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita. Tapi ini kan refleksinya setelah di ujung ya. Nah, ini mereka sedang mengalaminya. Kita akan bertanya-tanya. Frater, silakan perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Frater Dius. Saya aslinya dari paroki Hati Pura Maria Kabupaten
Itu sih. Iya lagi. Tapi kan akhirnya dijalanin juga ya, akhirnya dijalanin juga. Nah, itu kan pertama ya. Nah, dalam perjalanan ada satu kisah apa yang Rata rasakan paling berkesan dan membuat itu menyadari bahwa oh ternyata Tuhan itu ada di dalam setiap perjalanan hidupku meskipun situasinya yang berbeda. Kalau pengalaman itu di setiap langkah saya selama peregrinasi ini, selama acara jalan kaki ini, saya merasa aneh sekali karya Tuhan. Tapi satu yang menurut saya paling berkesan adalah ketika hari Jumat, yang menurut saya itu adalah hari paling berat, hari ketiga, hari berjalan. Di hari ketiga ini kami mengalami satu banyak sekali penolakan, justru ketika kami minta makan. Apalagi ketika saya minta makan gitu, mungkin orang akan mikir, ngapain orang Cina gitu minta makan? Dikirain Indonesia ya. Jadi ketika saya minta Pak, saya lagi nampak jelas sama Tuhan saya, apakah kami boleh minta makan di sini? Apakah kami boleh minta nasi aja gitu? Nasi sama kau juga nggak apa-apa. Terus bapak langsung kayak dapat nasi dari bawah dulu. Dan dia bilang kayak, oh maaf saya bukan bosnya, jadi nggak bisa. Oh ya sudah. Tapi lain cerita ketika sekitar jam 10 malam kami berdua belum dapat tempat untuk bernaung atau beristirahat karena mau bensin nggak ada musolanya lagi renovasi. Jadi akhirnya kami minta diizinkan untuk tidur di satu masjid di daerah Lima, namanya Masjid Al-Mu'ahim. Dan di situ ada bapak yang itu boleh kami minta izin ke mereka, Pak, kami lagi nampak jelas, boleh kami malam ini beristirahat di sini. Dan bapak-bapak itu sama silakan, berburu kok. Kalian muslim atau non muslim? Kami bilang kami jujur, kami non muslim. Oh iya, nggak apa-apa silakan ya. Lalu mereka mempersiapkan tempat di pojokan masjid dan memberikan kita tempat istirahat, dikasih karpet. Bahkan si bapak ini memberikan kami makanan. Dan bagi saya, mereka tak merasa takut, tak merasa curiga, langsung membuat kebaikan. Jadi di sini saya rasa terkadang ketika setiap orang itu punya kesempatan untuk menjadi berkat bagi sesamanya, kita dihalangi sama namanya rasa takut, rasa curiga. Jadi alangkah baiknya ketika kita mungkin ya di masa akhir ini gitu, di masa sukacita ini, mungkin kita dengar baca-baca sebelum mengatakan jangan takut, jangan. Terus kalau